Selamat malam. Selamat malam, saya Diaken Sieni Kalalo. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah ini, Pendeta Betsin Dun. Manusia kerap kali merencanakan segala sesuatunya dengan baik menurut pemikiran dan kehendak manusia. Namun, apakah semua rencana itu dapat berjalan lancar? Apakah dapat semuanya terwujud? Tidak mudah memang mencerna misteri kehidupan kita. Apa yang kita rencanakan dengan baik bisa saja tidak berjalan dengan lancar atau bahkan ada masalah di depannya. Sehingga kita diperhadapkan dengan suatu kesusahan. Di tengah keadaan seperti ini, apakah kita berpikir di manakah Allah? Apakah kita ragu akan pertolongan Tuhan? Kalau kita masih menyimpan pertanyaan ini di dalam hati kita, marilah kita mencari jawabannya dalam ibadah kita malam hari ini. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Mari umat Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya dengan nyanyian syukur Gita Bakti 18, bait 1 dan 4. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini, berserah dan berpasrah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan dan hikmat, serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu lah yang senantiasa menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya.
Amin. Membaca Mazmur 58 dibaca berbalasan oleh keluarga Tangkau. Masih di mute kali itu. Ya, bisa diulang dulu. Mic-nya masih di mute. Udah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta yang telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular pedung tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah. Atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi-geligi singa-singa muda, ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri. Telah dilandanya, baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang baik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Umat dipersilakan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan Sabda Allah. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh keutuhan kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di malam hari ini, oleh perkenan Tuhan sendiri, kami warga Jemaat GPIB Nazaret, sebagai satu keluarga besar Allah, kami datang bersama tunduk di hadapan hadirat Tuhan, serta memohon kiranya Tuhan boleh menyapa kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama.
Roh Kudus-Mu Tuhan, menolong kami, membantu kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan dalam kuasa kasih Tuhan, kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membacak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih. Selamat malam. Semoga semuanya ada dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak terkasih, kisah Yusuf dalam Alkitab mulai dari orang tua sampai anak-anak, pasti tahu sekali bagaimana ceritanya.
Kisahnya seperti dalam film-film drama keluarga, penuh ketegangan, bahkan kepahitan, bahkan mungkin bisa dikatakan seperti jalan hidup Yusuf seperti roller coaster. Kita tahu bahwa Yusuf dia sangat tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Dia diejek sebagai tukang mimpi, sebagai tukang tidur. Dia ingin dibunuh tapi tidak jadi. Lalu dia dijual, dia dibuang. Bahkan dalam perjalanan hidup Yusuf dia difitnah sampai di penjara. Tapi perjalanan Yusuf ini, saudara-saudaraku, anak-anak yang terkasih, tidak menghalangi Yusuf untuk tetap setia, tetap taat, dan hidup melakukan perintah Tuhan. Yusuf juga dia sadar akan kenyataan hidup seperti itu. Gambarnya bisa lihat PowerPoint-nya, Kak Peto. Nah, dia menjalani semua itu dengan sabar, dengan tekun. Bahkan Yusuf tetap melakukan hal-hal yang baik. Sehingga di setiap tantangan, bahkan kepahitan yang dia alami, di situ selalu nyata bukti kehadiran Tuhan yang ada bersama dengan Yusuf. Yang menguatkan, yang memberi hikmat, dan pertolongan yang pasti. Nah, segala tindakan jahat, segala usaha untuk menghancurkan Yusuf, baik itu dari saudara-saudaranya, dari istri Potifar, ya, selalu menjadi peluang, menjadi momentum bagi Yusuf untuk menyatakan kebesaran Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam menghadapi istri Potifar dengan segala godaan-godaannya, bahkan dengan resiko, Yusuf katakan, bagaimana mungkin aku berbuat dosa? Sebab Allah sudah begitu baik padaku. Menghadapi Firaun untuk menafsirkan mimpi, Yusuf juga katakan bahwa Allahku yang akan memberitahukannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Allah di dalam berbagai kepahitan yang Yusuf alami, itulah yang memampukan Yusuf untuk selalu berpikir dan melihat segala sesuatu atau segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya dengan cara pandang yang positif. Atau katakanlah dengan cara pandang Allah. Lanjut PowerPoint-nya, Kak Peto. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Ya. Dikatakan di sana bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku.
tetapi Allah telah merekatkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, selalu dilihat ada kebaikan sekalipun dalam situasi yang kurang baik. Dan Yusuf tidak menghadapinya seorang diri. Tuhan selalu ada untuk menolongnya. Itu dapat kita baca di mana dikatakan Yusuf ini banyak orang sayang kepadanya. Banyak orang mengasihinya. Orang yang ada di penjara bersamanya, juru minum, juru roti, bahkan Potifar sendiri menyerahkan segala sesuatu dalam tanggung jawab Yusuf. Kalau kita lihat Roma pasal 8 ayat ke-28, di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Jadi dalam segala hal, artinya dalam keadaan yang baik maupun juga yang kurang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, Yusuf juga dalam kisah ini kita lihat bahwa dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang dulu menjahatinya. Yusuf tidak berusaha mempertahankan ego dirinya. Dia yang sudah menjadi orang besar, dia yang punya kuasa pula. Tapi dia bisa menerima saudara-saudaranya dengan penuh kasih. Dan tidak membalas sikap jahat mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara, dalam posisi Yusuf saat itu, bahwa dia sangat bisa dan punya alasan untuk membalas. Tidak ada yang bisa menahannya jika dia mau memilih untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya pada saat itu. Yusuf punya kesempatan. Dia punya kedudukan, dia punya kuasa yang jauh di atas apa yang dimiliki oleh kakak-kakaknya saat itu. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Bu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat Yesus ketika dia ada di atas kayu salib, dia katakan bahwa ampunilah mereka. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kalau Yesus tidak mengosongkan diri dan dia menolak penderitaan serta kepahitan salib, maka kita semua tidak akan pernah menerima keselamatan kekal itu. Dan kalau Yusuf dia berhenti dan berbelok arah hidupnya dengan sikap menentang kepahitan hidup, maka dia tidak akan pernah tercatat menjadi seorang yang besar penguasa di Mesir. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kehidupan yang kita jalani pun tidak terlepas dari yang namanya tantangan, kepahitan hidup, bersama dan karena orang lain. Mungkin kita pernah merasa yang namanya tersinggung, merasa yang namanya pernah sakit hati, ya, bahkan mengalami kepahitan hidup, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Bahkan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Orang-orang yang ada dalam satu persekutuan dengan kita, satu keluarga dengan kita. Misalnya Bapak Ibu Saudara-saudara, di musim pandemi COVID ini, kita lebih banyak berkomunikasi dengan WhatsApp. Nah, terkadang kalimat atau kata-kata yang tertulis, ya mungkin karena kita baca, terkadang membuat kita tersinggung, terkadang membuat kita sakit hati. Kenapa ya dia bicara demikian? Padahal sesungguhnya tidak bermaksud seperti itu. Hanya karena kita yang membacanya tidak seperti penekanan, intonasi, seperti kalau kita berbicara langsung. Pikiran negatif kita yang menciptakan perasaan yang negatif juga. Kita kesal, kita marah, atau contoh yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita ketemu dengan teman yang lama sekali tidak muncul dalam persekutuan ibadah-ibadah, ya seperti ini juga lewat daring, lalu kita dengan spontan katakan kemana aja, tumben nih kali ini ada. Ya. Mungkin kita yang mengungkapkan seperti itu hanya untuk bercanda, atau mau membuka suasana untuk bisa bercerita misalnya. Tetapi yang mendengar atau yang menerimanya bisa merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, bahkan merasa tersinggung. Atau juga Bapak Ibu Saudara-saudara zaman sekarang, kalau kita ketemu dengan orang yang tidak pakai masker, mungkin kita sudah curiga, kita sudah takut, kita was-was, jangan-jangan orang ini bawa virus. Lalu kita kesal, kepikiran, berkepanjangan, hilang damai sejahtera. Karena kita memakai pikiran yang negatif. Atau juga Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita sudah lama nggak berkabar berita ya dengan sesama, dengan teman sepersekutuan atau keluarga misalnya, ya kita lalu berpikir wah dia sudah lupa apa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita, terkadang bisa muncul pikiran-pikiran yang negatif yang membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, bahkan menjadikan akar pahit dalam hidup kita. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa memilih untuk berpikir positif terhadap semua itu. Bu Bapak, saudara-saudara yang kekasih, anak-anak yang diberkati Tuhan. Mungkin saat ini persoalan kita tidak sama persis dengan Yusuf. Tetapi kita bisa belajar dari sikap Yusuf dalam menghadapi persoalan dan kepahitan. Dalam keluarga, juga dengan orang-orang yang ada dalam perjalanan kehidupannya. Pertama kita belajar tentang kesetiaan Yusuf membangun hubungan dengan Tuhan.
Dan itulah kekuatan bagi Yusuf, juga bagi kita. Yang menguasai pikiran kita, menguasai perasaan dan tindakan kita terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Baik dalam kondisi yang menyenangkan, yang baik, maupun yang memahitkan hidup kita. Bahwa selalu ada pendampingan, selalu ada hikmat Tuhan yang menolong kita untuk bisa melihat hal-hal baik sekalipun di saat yang kurang baik. Sekalipun pada saat itu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita belum bisa untuk merasakan kebaikan-kebaikan itu. Tapi pilihan untuk melihat hal-hal baik, ini sikap setia, sikap penuh penyerahan diri pada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Bisa melihat hal-hal baik di saat yang kurang baik dalam hidup ini. Yang kedua, berpikir positif. Pasti ada komentar, memang gampang. Emang enak. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang tidak gampang. Tetapi bukan tidak mungkin. Sebab itu pilihan. Pilihan untuk mendamaikan jiwa, mendamaikan hati kita. Sehingga kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sekiranya menimbulkan dan membuat kita menjadi kurang nyaman, membuat kita menjadi kesal, menjadi marah, dengan tingkah laku mereka, dengan tutur kata mereka. Contoh yang tadi, mereka yang tidak pakai masker misalnya. Kita bisa berpikir, oh mungkin dia lupa. Oh dia sehat, pasti dia sudah divaksin. Sehingga kita tidak menjadi kesal, tidak kehilangan sejahtera dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan dan lain sebagainya. Atau dalam persahabatan, persaudaraan yang lost contact misalnya. Kitalah yang bisa mencoba untuk mencari kabar berita. Mendoakan mereka. Jadi hadirkanlah hal-hal yang positif, yang membangun, yang membuat hidup ini berarti. Dan itu pasti datangnya dari Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera. Kita tidak sakit hati. Dan menyimpan akar pahit. Dan yang ketiga, Yusuf bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia tidak berusaha untuk mempertahankan ego sendiri. Yusuf pada saat itu dia tidak berusaha untuk mempertahankan kedudukannya, prestisnya sebagai seorang penguasa besar. Sehingga dia bisa saja membalas 200 kali lipat jahatnya saudara-saudaranya. Tapi Yusuf justru memilih untuk mengampuni dan memperlakukan saudara-saudaranya dengan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf bisa seperti itu. Sebab dia tahu bahwa segala kebaikan dan segala pencapaian atau sukses yang dia terima saat itu berproses lewat semua yang dianggap tidak baik, pahit di mata manusia. Yusuf melihat dalam perspektif yang berbeda, bahwa ada gambaran yang jauh lebih besar. Ada rancangan Tuhan
ada campur tangan Tuhan yang berpaut dengan kesetiaan Yusuf, yang berpaut dengan ketaatannya, yang membawanya menjadi seorang pemimpin dan pemelihara kehidupan. Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Dikatakan bahwa Allah lah yang membawa aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Luar biasa kesaksian Yusuf terhadap segala yang ia terima, termasuk kuasanya sebagai seorang pemimpin di Mesir. Yusuf memaknai semua itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimaknainya untuk menjaga kehidupan. Ini luar biasa. Dia tidak memakai kuasa kedudukannya untuk kepentingannya sendiri. Untuk membalas sakit hati, akar pahit yang pernah diterimanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pelajaran Yusuf ini, bahwa setiap kita memang harus memilih. Mau melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita dari perspektif yang mana. Mau melihat gelas dan menyebutnya itu setengah isi atau setengah kosong. Bisa. Mau melihat mawar itu berduri atau bunga mawarnya yang indah. Bisa. Nah, karena itu beranilah untuk mengambil keputusan, untuk memilih yang menguatkan diri, untuk memilih yang memulihkan diri, yang mendamaikan diri, memilih untuk mempercayai Tuhan dengan segala rancangannya yang baik di dalam jalan hidup kita. Yeremia pasal 9 ayat yang ke-11 bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita meminta kepada Tuhan, menolong kita, menjadikan kita seperti Yusuf. Terutama semua kita yang dipercayakannya sebagai pemimpin dalam kehidupan ini. Pemimpin yang menata layani diri sendiri. Pemimpin yang melayani keluarga. Pemimpin yang ada di tengah-tengah organisasi masyarakat. Yang memimpin orang banyak di kantor misalnya. Bahkan pemimpin yang menata layani gereja Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang menghadirkan berbagai kebaikan. Yang menjaga dan yang membangun kehidupan. Sebab seperti Yusuf, dia katakan, Tuhan yang membawa aku ke sini untuk memelihara kehidupan. Tuhan menolong kita untuk menjaga, memelihara kehidupan. Amin.
Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau setia mengarahkan hidup kami lewat firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh kami isi dengan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terkhusus untuk menjaga, merawat, dan membangun kehidupan ini dengan segala yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan, karuniakanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat yang daripadamu, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, menjalankan tugas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada mereka untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi TNI, Polri dalam menjaga keamanan, bagi tenaga kesehatan, bahkan semua orang yang terlibat di dalamnya, khususnya dalam upaya untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan, pemulihan, kesehatan, karena pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan mereka semua. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi semua yang terlibat dalam upaya untuk pemulihan dari pandemi COVID ini. Tuhan memberkati agar upaya vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Pengobatan-pengobatan mereka yang terinfeksi virus COVID-19 ini juga kiranya boleh semakin baik dan banyak orang boleh dipulihkan, disembuhkan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena situasi pandemi ini semakin terkendalikan, sehingga banyak orang boleh kembali beraktivitas, kembali bekerja, berusaha untuk pemulihan kehidupan bangsa ini. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi, dalam pelayanan dan kesaksian memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, agar semakin banyak orang boleh diselamatkan. Kami berdoa secara khusus bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang pada tanggal 26 hingga 31 Oktober akan melakukan persidangan sinodal
secara daring dan luring. Tuhan kiranya memberkati. Memberkati majelis sinode panitia yang sedang mempersiapkan segala sesuatu bagi kelancaran persidangan. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan memberkati semua mereka, para pendeta, pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian di dalamnya. Kiranya lewat persidangan ini boleh menghasilkan hal-hal yang baik yang membangun, mengembangkan, dan menata layani gereja Tuhan. GPIB 5 tahun ke depan. Siapapun yang akan terpilih dalam kepemimpinan Majelis Sinode mendatang, Tuhan kiranya memberkati karya layan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi jemaat Nasaret. Tuhan berkenan memberkati seluruh anggota jemaat dengan berbagai pergumulan kehidupan yang mereka alami. Tuhan menolong, Tuhan memberikan semangat juang, kekuatan, kesetiaan untuk tetap berpaut kepada Tuhan dan boleh mendapatkan jalan keluar dari segala pergumulan hidup dengan berkemenangan. Bapa di sorga, Tuhan juga berkenan memberkati mereka yang saat ini bergumul dengan kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Sepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Els de Fretes, Ibu Rin de Fretes, Ibu Teli Wenas, Bapak Butar-Butar, pemulihan bagi Ibu Willy Auri, Bapak Yohanes Auri, juga bagi Ibu Angel Oro, Ibu Kurniati Uniputi, Bapak Arega. Kami berdoa bagi Bapak Denny Adam, kami berdoa bagi Mirel Yusuf, kami berdoa bagi Bapak Pemulihan, Bapak Pendeta A.M. Manalu. Kami berdoa bagi orang tua kami di tengah-tengah masa tua mereka dengan segala keterbatasan fisik. Bagi Ibu C. Kando, bagi Oma Poyo Ole, bagi Bapak Van Pra. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi Bapak Sumardi Arifin, bagi Ibu Adolfin Kalangi. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi mereka, Tuhan yang hadir mendampingi mereka, menghibur, menguatkan, dan tetap memberi pengharapan serta kesembuhan bagi saudara-saudara terkasih kami. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka cita, keluarga Tambunan Marlisa. Kiranya Tuhan boleh menghibur, menguatkan keluarga ini melewati masa-masa duka cita mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi seluruh kegiatan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat Nasaret, dalam berbagai kegiatan ibadah maupun dalam kehidupan dan kesaksian hidup sehari-hari. Tuhan berkenan memberkati. Memberkati semua presbiter dan keluarga, para pendeta yang melayani di tengah-tengah persekutuan jemaat Nasaret. Bagi Bapak Pendeta Henry Yakob dan keluarga sebagai ketua majelis jemaat, kami juga berdoa, ya Tuhan, bersama dengan seluruh perangkat pelayanan unit-unit misioner, pegawai kantor, juga panitia-panitia yang ada,
panitia Natal. Tuhan berkenan memberkati. Kami juga teringat bagi upaya perbaikan gedung gereja tahap pertama. Tuhan berkenan memberkati seluruh pekerjaan yang sedang dikerjakan. Berkati para tukang ya Tuhan, dan juga cukupkan segala sesuatu yang diperlukan. Sehingga pada akhirnya ketika kami bisa beribadah kembali di ruang gereja, kami boleh dapat merasakan kenyamanan untuk beribadah. Begitu pula dengan penyelesaian Tanah Waru, biarlah Tuhan campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan terselesaikan dalam waktu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, bersama dengan jemaat yang diberkati dengan segala kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Mereka yang menerima jawaban-jawaban doa. Mereka yang bertambah usia. Mereka yang bertambah anggota keluarga baru. Dan banyak lagi berkat Tuhan yang menyertai kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Buatlah kami semakin mengasihi Tuhan dan semakin bersandar hanya kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, bagi para pemuda dengan berbagai pergumulan hidup mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menyelesaikan pendidikan, untuk mendapatkan teman hidup. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Bagi anak-anak kecil, mereka dalam pertumbuhan, mereka yang harus bersekolah dari rumah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jaga mereka, dan memberikan mereka sukacita dalam menjalani masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan keterbatasan ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami datang dan membawa seluruh permohonan doa kami. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah seluruh seruan doa kami. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mic-nya belum dibuka, Tante. Satu Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dek, kok Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. apabila memungkinkan, mari kita berdiri dan mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas keterlibatanmu dalam ibadah kami. Kami dapat bertemu dalam posisi ini pada hari ini bukan karena kekuatan dan kebesaran kami sendiri, tetapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Bapa, kami akan berikan persembahan. Semoga Engkau memberkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja dan pelayanannya. Ini adalah doa kami. Kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 20 Oktober 2021. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan PKP. Pengurus Pelkat PKP GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang ibu-ibu anggota PKP GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah Pelkat PKB gabungan yang akan dilaksanakan pada Kamis 21 Oktober 2021 pukul 19 WIB dengan tema Dipilih dan Dimampukan. Melalui aplikasi Zoom, pemberita firman Pendeta Michiko Inaria Saren, SMJ Triwulan Kedua 2021 sampai 2022. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 2021-2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober pukul 13 sampai 15 WIB secara virtual Zoom. Ibadah Minggu Ekumene 2021. Dalam ibadah Minggu 24 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB dilaksanakan pertukaran pelayanan firman. Pelayan firman Minggu Ekumene Reformasi sebagai kegiatan keesaan gerejawi pada tahun 2021.
Pemberita firman Pendeta Tentremiktias Mesak dari Persekutuan Oikumene Umat Kristen Pop Kelapa Gading. Bantuan pendidikan sesuai program kerja dan anggaran jemaat PKAJ 2021 sampai 2022 GPIB Jemaat Nazaret Jakarta bidang PPSDI PPK dan penandatanganan nota kesepakatan bersama MOU pada Selasa 12 Oktober 2021, maka terhitung bulan Oktober 2021 sampai Maret 2022 telah diberikan bantuan pendidikan kepada 5 warga jemaat. Bagi pertama, Francio Cornelis Melantunan Junior, Sektor 1, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Kedua, Baby Novali Talita Thomas, Sektor 2, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pajajaran, Unpad. Ketiga, Sifra Prilidio Abigail, Sektor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada. Keempat, Vanesia Kiriweno, Sektor 6, Fakultas Psikologi, Prodi S1, Universitas Persada Indonesia, YAI. Kelima, Sami Andre Anugrah Jawatagi, Sektor 8, Fakultas Teknik, Prodi S1, Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, ITB. Berikut cuplikannya. Putusan Persidangan Sinode ke-21 GPIB. Berdasarkan Surat Tugas Majelis Jemaat nomor 136/MJ-Romawi 8/21 tertanggal 11 Agustus 2021 menugaskan kepada Pendeta Henry Bernardus Ciki Yakob, Diakon Edward Reynold Meilano Yakobus, dan Penatua Eden Siahaan untuk mengikuti persidangan Sinode ke-21 GPIB pada tanggal 26 Oktober sampai 31 Oktober 2021 di wilayah Mupel masing-masing dan dipimpin secara daring dari Surabaya sebagai pusat pelaksanaan persidangan. Perbaikan gedung gereja. Saat ini sedang berlangsung pelaksanaan pekerjaan perbaikan gedung gereja tahap 1 untuk atap plafon bagian luar gedung gereja Jemaat Nazaret sebagai berikut. Terima kasih. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan.
pemberita firman malam ini, Pendeta Betsy Dun, Pendeta Gereja Masihi Injili di Timor. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, keluarga Tangkau, Penatua Cecilia Febi Ginting, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Ya Tuhan, dalam sorga terang, pun dalam hati beriman, Kau tetap bersamaku dan menjaga hidupku. Ya Tuhan, Kau pelindungku, luruskan jalan hidupku, ajar aku anakmu, rajin ikut firman-Mu. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya.